Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Anggun Sari dengan NPM 2019 14500 829. Saat ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan hasil rancangan seminar proposal saya dengan judul Analisis Sistem Pengenaan Pajak pada Perusahaan Asuransi di Indonesia. Namun sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu dari mata kuliah metode penelitian kali ini, yaitu Bapak Rendeka Valery SPDM, dan semua audiens dalam ruangan seminar proposal hari ini. Dan semoga seminar proposal hari ini akan berjalan dengan lancar dan baik. Mari kita mulai saja, yaitu kita awali dengan latar belakang dari analisis sistem pengenaan pajak pada perusahaan asuransi di Indonesia, yaitu perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non-bank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda daripada perusahaan pada umumnya, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat guna mengatasi resiko yang akan terjadi di masa depan atau masa yang akan datang. Bisa kita lihat dengan jelas bahwa perkembangan industri asuransi di Indonesia sangat meningkat begitu cepat dan pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi dalam kehidupan. Mengingat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang semakin baik, maka perusahaan asuransi dinilai memiliki pangsa pasar yang bisa dikatakan luas dan cukup menjanjikan. Dikarenakan selain bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang usaha asuransi, masyarakat tidak lagi memandang asuransi sebagai kebutuhan sekunder saja yang hanya bisa dimiliki oleh orang dengan taraf hidup ke atas. Tapi mereka juga kini sadar bahwa saat ini asuransi merupakan kebutuhan semua kalangan dan di semua aspek kehidupan. Baik itu dalam aspek pendidikan, dalam aspek kesehatan, aspek usaha maupun masa pensiun sampai juga kematian. Dan tentu saja hal tersebut tidak terlepas dari peran serta pelaku industri asuransi yang mulai gencar memperkenalkan beberapa dan berbagai jenis manfaat asuransi serta berbagai produk yang mereka tawarkan. Hal ini terjadi bukan hanya kepada masyarakat dengan kualitas hidup menengah ke atas saja, tetapi juga hingga kepada masyarakat ke level menengah ke bawah. Industri asuransi di negara kita menjadi penting peranannya karena dalam kegiatan perlindungan risiko, perusahaan asuransi mampu menghimpun dana masyarakat dari penerimaan premi. Perkembangan ekonomi merupakan dukungan dana investasi dalam jumlah yang memadai. Saat ini pemerintah sedang berupaya gencar-gencarnya memperbaiki sistem pengaturan dan pengenaan pajak karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan. Kelemahan ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor. Upaya ini dilakukan agar penerimaan negara dari pajak dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. Dengan begitu, pembangunan dan juga kesejahteraan di negara kita menjadi lebih baik dan lebih meningkat lagi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi perpajakan terhadap industri asuransi di Indonesia. Kemudian kita lanjut kepada identifikasi masalah dari analisis sistem pengenaan pajak pada perusahaan asuransi di Indonesia adalah ada 3 poin yang saya angkat di dalam judul kali ini, yaitu sistem pengenaan pajak pada perusahaan asuransi yang masih diragukan mekanismenya, ketepatan dalam pemahaman bagaimana sih konsep pengenaan pajak untuk perusahaan asuransi harus dipahami secara seragam dan harus selaras. Kemudian poin 3 adalah perusahaan asuransi cukup besar dalam berkontribusi menyumbangkan pendapatannya kepada negara melalui hasil pajak. Kemudian batasan masalah dalam proposal kali ini adalah sistem pengenaan penghitungan pajak yang tepat pada perusahaan asuransi. Kemudian kita lanjut kepada rumusan masalah. Saat ini ada 3 poin rumusan masalah yang akan kita bahas, yaitu bagaimana sistem yang digunakan dalam pengenaan pajak pada perusahaan asuransi di Indonesia. Apakah sistem pengenaan pajak pada perusahaan asuransi di Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini?
Seberapa berpengaruhnya sih sumbangan pajak yang dihasilkan dari perusahaan asuransi di Indonesia untuk pembangunan dan kemajuan negara kita? Tujuan penelitian dari proposal kali ini adalah yang pertama, untuk memahami sistem yang digunakan dalam pengenaan pajak pada perusahaan asuransi di Indonesia apakah sudah sesuai atau belum. Yang kedua, untuk mengetahui sistem pengenaan pajak pada perusahaan asuransi di Indonesia yang telah diterapkan hingga saat ini. Dan untuk mengetahui pengaruh dan juga manfaat dari pajak yang dihasilkan perusahaan asuransi di Indonesia dalam mengajukan pembangunan negara kita. Kemudian lanjut dengan manfaat penelitian. Diharapkan penelitian kali ini dengan judul analisis sistem pengenaan pajak di Indonesia di perusahaan asuransi di Indonesia ini yaitu adalah diharapkan memiliki manfaat berupa bagi perusahaan asuransi. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pemahaman penghitungan dan setor pajak kepada negara secara tepat, baik dan bijak. Manfaat yang kedua diharapkan adalah bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan kepuasan dan ketepatan dalam perhitungan pajak yang dikenakan untuk perusahaan asuransi di Indonesia. Kemudian masuk kepada landasan teori. Di sini ada 4 subpoin bab yang akan kita bahas seputar analisis sistem penghitungan pajak perusahaan asuransi di Indonesia. Yang pertama ada asuransi, ada perusahaan asuransi, ada pajak dan hubungan antara asuransi dan pendapatan pajaknya. Yang pertama kita masuk kepada asuransi, di mana asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian resiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau mentransfer resiko dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis atau tertanggung yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalannya. Menurut M. Nuryanto pada tahun 2012, asuransi adalah sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang, di mana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggungnya, yaitu dari pihak perusahaan asuransi. Lanjut, menurut Julius R. Latumeirisa pada tahun 2011 mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian di mana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi, guna mendapatkan pergantian karena suatu keinginan kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang memungkinkannya tidak pasti yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi dapat kita simpulkan asuransi di sini dengan sistem di mana tertanggung atau pemegang polis akan memberikan bayaran premi per bulannya atau per periode tertentu kepada perusahaan asuransi dengan imbalan nantinya di masa yang akan datang perusahaan asuransi akan mengcover beberapa kerugian yang ditanggung sesuai dengan perjanjian masing-masing produk dari asuransinya. Kemudian unsur-unsur yang ada di dalam asuransi yaitu ada penanggung jawab atau tertanggung, ada polis asuransinya, ada premi asuransi yang dibayar per bulannya biasanya, ada klaim asuransi, ada uang pertanggungan atau uang santunannya. Jenis asuransi yang ada di Indonesia ada asuransi kesehatan, biasanya ada mengcover rawat jalan, rawat inap, personal maupun swasta. Kemudian ada asuransi jiwa yang biasanya memiliki produk unit link, endowment insurance atau insuransi jiwa dwiguna, ada asuransi jiwa berjangka juga. Kemudian ada asuransi kecelakaan diri, asuransi unit link, dan juga asuransi umum. Ada asuransi sosial dan juga asuransi pendidikan. Dasar hukum asuransi di Indonesia berpatokan kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian di Indonesia.
dan juga berpatok kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 1320 dan pasal 1774.